Baik, perkenalkan, nama saya Maria Rosari Senoing, NIM 18030300001, kelas Sosiologi A semester 7. Kali ini saya akan mereview buku ke-7, Seminar Masalah-Masalah Sosial mengenai sosial media dan agama yang dimediasi di Asia. Bab 7 mengenai studi media dan agama di Asia. Jadi di sini adalah menjelaskan bahwa di negara kita atau negara Indonesia itu ada 6 agama yang sudah dimediasi atau yang sudah diperundingkan dan sudah menjadi resmi di dalam negara kita. Jadi di sini yang perlu dibahas di sini adalah bagaimana cara kita saling bertoleransi atau saling mengetahui satu sama lain bahwa di negara kita ini bukan hanya beberapa agama saja yang sudah dimediasi atau yang sudah diresmikan, tetapi ada 6 agama yang dimana kita harus saling bertoleransi. Oleh karena itu, selamat menikmati video saya, semoga menghibur. Rasan, menurut kau mediasi itu apa? Saya pernah mendengar kata mediasi, tapi saya lupa artinya apa. Itu artinya apa sih? Mediasi itu semacam sebuah perundingan atau sebuah rapat yang berakhir resmi yang diakui oleh negara, begitu. Dan sekarang saya mau tanya kau tentang agama yang dimediasi di Indonesia. Itu kan ada 6 agama. Iya. Menurut kamu itu sudah saling bertoleransi atau belum? Menurut saya belum bisa dikatakan saling bertoleransi. Ya, hal itu kita bisa lihat dari kalau dari pandangan saya, ketika saya nonton kayak sosial media seperti TikTok, banyak orang-orang di sana yang saling membuli atau saling menjelek-jelekan agama satu sama lain. Ada juga orang yang Menistakan menista agama dan membenarkan agama yang dia anut, begitu, sehingga nanti banyak dari pihak lain yang tidak setuju, dan akhirnya ada semacam pertentangan antara satu agama dengan agama yang lain. Ya, menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Kemajemukan bangsa Indonesia ini tidak hanya terlihat dari beragam jenis suku bangsa, namun juga dari beragam agama yang dianut penduduk. Indonesia juga adalah sebuah negara yang memiliki banyak kekayaan, tak hanya kaya akan sumber daya alam dan budayanya,
Indonesia juga memiliki beragam agama yang dianut oleh masyarakatnya. Meskipun agama di Indonesia cukup beragam, tak membuat masyarakatnya menjadi terpecah belah. Justru dengan adanya beragam agama di Indonesia dapat menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat beragama. Nah, kali ini kami akan membahas 6 nama-nama agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah Indonesia, dan kami akan merangkum jumlah penganut dan tempat ibadahnya. Nomor 6, agama Konghucu. Agama Konghucu juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia. Nama kitab suci yang digunakan oleh agama ini adalah Sihu Wuching. Untuk tempat ibadahnya sendiri dinamakan Litang atau biasa dikenal dengan sebutan Klaiteng. Terdapat beberapa hari keagamaannya yaitu Cap Gomeh dan Tahun Baru Imlek. Jumlah penganutnya adalah sekitar 117.091 jiwa atau sekitar 0,05% dari penduduk Indonesia. Nomor 5, agama Buddha. Agama ini termasuk ke dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia dan juga cukup banyak pengikutnya. Nama kitab suci yang digunakan oleh umat Buddha adalah Tripitaka, sedangkan untuk tempat ibadahnya dinamakan Vihara. Pembawa agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, dan permulaannya dari keberadaan agama Buddha sudah dimulai sejak 2500 tahun yang lalu. Untuk hari rayanya terdapat Hari Raya Waisak, Hari Katina, dan Hari Ashada. Sedangkan jumlah penganutnya adalah sebanyak 1.703.254 jiwa atau sekitar 0,72% dari penduduk Indonesia. Nomor 4, agama Hindu. Agama di Indonesia lainnya yang sudah diakui keberadaannya sejak lama adalah agama Hindu. Tempat ibadah agama di Indonesia untuk agama Hindu dinamakan Pura. Permulaan agama Hindu di Indonesia sudah dimulai sekitar 3.000 tahun yang lalu. Untuk kitab sucinya, agama Hindu memiliki kitab suci Weda. Dan untuk hari rayanya terdapat 3 hari raya, yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Raya Pagerwesi, dan Hari Raya Sagerwesi, atau lazimnya disebut dengan Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan. Sedangkan jumlah penganut Hindu berkisar sekitar 4.012.116 jiwa atau 1,69%. Nomor 3, agama Katolik. Agama Katolik juga termasuk ke dalam 3 agama terbanyak penganutnya di Indonesia. Agama ini memiliki penganut berkisar sekitar 6.907.873 atau sekitar 2,91%. Agama Katolik menggunakan kitab suci bernama Alkitab dan memiliki tempat ibadah yang sama dengan Kristen Protestan, yaitu gereja. Hari besar keagamaan agama Katolik juga sama persis seperti pada hari besar keagamaan dalam agama Kristen Protestan. Nomor 2, Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia dan memiliki jumlah penganut yang cukup banyak. Ada sekitar 16.528.513 jiwa atau sekitar 6,96%. Nama kitab suci yang digunakan oleh Kristen Protestan adalah Alkitab. Untuk tempat ibadah umat Kristen Protestan menggunakan gereja. Agama Kristen Protestan memiliki hari-hari besar, yaitu Hari Jumat Agung, Hari Natal, Hari Peringatan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan Hari Paskah. Nomor 1, agama Islam. Agama Islam merupakan agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya. Bahkan Indonesia menjadi mayoritas muslim terbanyak di dunia. Dan jumlah penganut Islam di Indonesia sebanyak 207.176.162 jiwa atau sekitar 87,18%. Nama tempat ibadah umat Islam adalah masjid, dan umat Islam memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran.
dan sebagian besar masyarakat di Indonesia dari berbagai wilayah yang tersebar merupakan umat Muslim. Islam mulai menyebar dan masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13. Agama Islam dapat tersebar di seluruh wilayah Indonesia tentunya atas peran dari beberapa tokoh pengembang agama Islam di Indonesia. Dan umat Islam memiliki hari besar seperti hari Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj. Baiklah saudaraku, itulah 6 agama yang resmi ada di Indonesia. Dan apakah kalian suka dengan video ini? Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe dan like channel kami. Ya, baik, dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa walaupun berbeda agama, kita harus saling menghargai satu sama lain atau saling bertoleransi agar agama kita tidak pecah atau sesama kita tidak pecah, karena kita merupakan negara kesatuan yang dimana walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Sekian video dari saya, terima kasih, semoga menghibur.